Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Jelanda Viogesa, Muhammad Rafi Putra, dan Syafira S. Kuswandi. Kami di sini akan menjelaskan mengenai eksternal dan internal consumer behavior yang bersangkut pautan dengan produk yang kami jelaskan, yaitu earphone wireless. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai culture dan subculture. Menurut kami, pengaruh earphone terhadap culture dan subculture itu tergantung kepada pembeli. Contoh, jika seseorang memberi earphone merek lokal atau Indonesia, maka orang tersebut lebih dekat terhadap culture Indonesia. Berbeda lagi dengan jika orang tersebut membeli produk luar, maka orang tersebut lebih melekat terhadap westernisasi. Nah, yang kedua ada demografik, relatif sesuai dengan umur ataupun kebutuhan yang diperlukan oleh konsumen. Maka dikategorikan untuk anak-anak yang masih sekolah, earphone itu sangat banyak digunakan hanya untuk mendengar musik atau e-learning sebagai edukasi. Nah, yang kedua, untuk dewasa biasanya digunakan untuk bekerja, berbicara dengan rekan bisnis jika sedang di perjalanan atau sedang melakukan kegiatan di luar bisnis. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Raffi Putra. Untuk selanjutnya yaitu family, orang tua atau keluarga berpengaruh terhadap keputusan pembelian earphone. Karena banyak sekali merek earphone, mulai dari yang termurah dan yang termahal, faktor inilah yang bisa juga membuat keluarga menjadi keputusan pembelian earphone wireless. Yang selanjutnya adalah sosial status. Semakin tinggi status sosial seseorang, maka biasanya semakin tinggi juga selera seseorang. Contoh, bisa dari earphone wireless. Jika seseorang tersebut bisa dibilang kaya raya, maka orang tersebut pasti akan membeli earphone dengan merek earphone yang paling mahal, dengan alasan gengsi, dan begitu juga kebalikannya. Jika status seseorang rendah, biasanya mereka akan membeli sesuai kebutuhan saja. Kesimpulannya dari penjelasan ini bahwa strata sosial pun berpengaruh terhadap pembelian barang atau earphone. Yang terakhir ada marketing activities, dengan pengaruhnya market activities terhadap konsumen saat membeli earphone bisa berpengaruh mulai dari harga yang mendapati diskon, promo, dan juga kualitas barang yang ditawarkan sangat memadai, hingga akhirnya konsumen bisa leluasa saat memilih earphone segala bentuk merek. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Syafira Kuswandi. Lalu selanjutnya ada internal behavior. Di sini internal behavior ini memiliki 6 subnya, yaitu yang pertama adalah motif. Kebutuhan pribadi yang sesuai dengan umur, bisa dari keharusan karena digunakan untuk kerja atau hanya kebutuhan untuk bersenang-senang. Lalu kedua ada untuk learning, untuk kebutuhan pendidikan yang dimana saat ini pendidikan sudah maju dan berteknologi modern dan diperlukan earphone untuk masa yang akan datang. Lalu ketiga emotion, membeli earphone karena di lingkungan sekitar atau banyak teman sebaya yang menggunakan earphone wireless, contohnya earpods. Lalu selanjutnya adalah self-concept. Self-concept itu balik lagi ke konsumen tersebut, apakah ada faktor yang harus dipikir kembali untuk membeli earphone wireless, mulai dari apakah berguna dalam kegiatan sehari-hari, apakah berguna untuk bekerja, apakah berguna untuk self-healing dengan mendengarkan lagu. Semua itu menjadi pertimbangan karena setiap konsumen mempunyai prinsip masing-masing. Decision process. Nah, yang pertama ada problem recognition. Problem recognition itu atau pengenalan masalah merupakan tahap pengguna mengalami permasalahan pada waktu tertentu terhadap kebutuhan atau keinginan. Contohnya, pengguna earphone kabel mengalami permasalahan mudah rusak dan membuat sulit pergerakan badan sehingga menginginkan earphone tanpa kabel wireless. Nah, yang kedua ada information search. Tahap ini merupakan proses pencarian informasi mengenai solusi dari sebuah masalah, barang atau jasa yang dibutuhkan. Informasi dapat diperoleh melalui internal information dan external information. Pada permasalahan sebelumnya, customer dapat mendapatkan informasi mengenai earphone melalui iklan produk, sosial media, ataupun saran dari teman. Selanjutnya, outlet selection and purchase. Tempat customer melakukan pembelian. Banyak toko offline ataupun online yang tersedia pada masa sekarang, seperti halnya produk earphone wireless, banyak disediakan oleh toko offline maupun online. Tentunya customer akan memperkirakan di mana ia akan membeli. Dan yang terakhir adalah post-purchase process. Tahap terakhir ini adalah reaksi akhir atau evaluasi dari customer terhadap produk atau jasa. Misalnya, dalam permasalahan ini, customer merasa nyaman dengan pilihan earphone wireless tersebut sehingga puas dalam pembelian offline, atau customer merasa cemas dan khawatir akan earphone yang ia beli di toko online dengan menduga barang tidak orisinal. Mungkin sekian dari penjelasan kelompok kami mengenai eksternal internal customer behavior dan decision process. Maafkan kami jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.